Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi. Nah, kemudian terkait dengan budaya positif, sebelum kita mulai ke materi, sebetulnya tujuannya kira-kira untuk apa sih kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Kenapa kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Kira-kira untuk apa, Pak Ibu? Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah dan kenyamanan ya. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Membangun karakter. Oke, jadi perumpamannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti halnya yang dulu mungkin panjenengan pernah ikuti di kegiatan PMM yang di platform Merdeka Mengajar, di topik 1 kalau nggak salah kan ada filosofi KHD ya. Jadi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan guru diibaratkan sebagai petani, kemudian murid itu diibaratkan sebagai benih yang nantinya akan ditanam. Nah, kemudian lingkungan sekolah itu sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Nah, sehingga seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa sebagai petani itu pasti akan menjaga tanamannya supaya dapat tumbuh berkembang sesuai dengan yang kita inginkan kan ya. Nah, sehingga sama halnya seperti petani, berarti guru pun harus selalu menjaga tanahnya, berarti selalu menjaga lingkungan sekolahnya supaya nanti murid-murid kita itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu kurang lebih, sehingga kita sebagai guru itu nanti harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang nanti dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik agar karakter murid itu tumbuh dengan baik. Itu tujuan dari kenapa kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Jadi siswa-siswa kita, murid-murid kita yang datang ke sekolah itu nanti yang mungkin awalnya malas untuk belajar menjadi lebih semangat, bukan kebalikannya, bukan malah yang awalnya semangat akhirnya malah turun semangatnya menjadi berkurang dan sebagainya. Itu latar belakang kenapa perlunya budaya positif di lingkungan sekolah. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami ya? Itu tujuan kenapa perlu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kemudian nanti yang akan kita sampaikan ke depan ada 2 macam sebenarnya. Jadi pemahaman saya terkait materi di modul 1.4 ada 6 materi dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Kemudian selain itu juga nanti bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah. Mulai yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, nanti hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum ke materi di SMK kita, di SMK Negeri 1 Kaligondang, saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan budaya positif di masing-masing kelas kita ya. Yang sudah Bapak Ibu terapkan apa? Contoh penerapan budaya positif di kelas panjenengan selama ini yang sudah diterapkan?
Nah, ada berdoa sebelum memulai pelajaran salah satunya ya. Kalau yang ada di gambar itu yang biasa kita lakukan di bengkel ya. Jadi kita biasa pembiasaan sebelum praktek itu ada literasi membaca Quran terlebih dahulu sekitar 5 sampai 10 menit. Itu salah satu contohnya. Kemudian lanjut ada sedikit permainan. Permainan namanya kegiatan kepalan tangan. Ini terkait dengan perubahan paradigma yang awalnya dari stimulus respon menuju ke sekarang teori kontrol. Saya bacakan dulu ya. Ada A dan B, ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalangan tangan. Jadi yang A itu nanti perumpamaannya kita menggenggam sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga bagi Bapak Ibu. Ya. Itu kemudian yang B itu nanti akan berusaha bagaimana caranya untuk supaya apa yang dalam genggaman si A itu diserahkan ke si B. Jadi teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga, nanti boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan sampai mungkin menawari uang supaya nanti mau menyerahkan apa yang menjadi milik si A tadi. Itu contohnya ya. Ada yang mungkin bisa dipraktekkan? Boleh, monggo. Ini Pak Imam mau jadi A atau B? B. Terus Pak Eko Yugo jadi A ya. Ya. Jadi Pak Eko Yugo itu kita tidak usah pakai kertas lah ya, dibayangkan saja jenengan genggam sesuatu yang paling berharga. Kemudian Pak Imam coba bagaimana caranya mendapat apa yang ada dalam genggaman Pak Eko Yugo. Boleh dirayu, boleh diancam atau apa, silakan nanti. Yes, gitu. Oke, monggo. Oke, ya terima kasih. Boleh kembali ke belakang. Oke. Ya, jadi tadi Pak Imam berhasil mendapatkan apa yang ada di genggaman Pak Eko? Berhasil ya. Jadi memang intinya ada dua kemungkinan kan ya. Kemungkinan pertama itu apa yang ada di genggaman Pak Eko itu dibuka kemudian diserahkan. Yang kedua tetap dipertahankan bahkan mungkin sampai titik darah penghabisan lah ibaratnya ya. Memang ada dua jawaban. Jadi intinya gini. Jadi kegiatan kepalan tangan yang memegang kendali atau yang ngontrol itu mau dibuka atau tidak kan yang genggam tangan kan ya. Jadi tergantung nanti dari tadi Pak Imam mungkin membujuk, merayu atau apa, tapi tergantung yang genggam itu mau membuka atau enggak kan tergantung yang genggam. Sesuai dengan kebutuhan dasarnya waktu itu apa. Kalau tadi alasannya menyerahkan apa? Karena dia sugestinya adalah dia lebih mementingkan. Terus yang ada di genggaman jenengan tadi apa? Dan mungkin nah, iya. Nah, terus Pak Imam tadi lihat saat membutuhkan, sedangkan saya masih punya cadangannya. Iya. Dan alhamdulillah saya juga diberikan rezeki untuk mengganti.
Iya. Intinya apa yang tadi rayuan dari Pak Imam ternyata mungkin melebihi harga dari yang ada di genggaman ya, akhirnya diserahkan. Berarti kebutuhan dasar pas waktu itu adalah nanti setelah ini nanti di belakang ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita bertindak apapun, berperilaku apapun nanti itu dasarnya adalah kebutuhan dasar kita waktu itu. Bisa jadi kesenangan, bisa jadi nanti tadi karena mungkin uang, atau bisa jadi memang untuk kebutuhan hidup dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Tadi contohnya misalkan ilusi guru mengontrol murid. Misalkan tadi Pak Imam itu sebagai guru, Pak Eko sebagai murid misalnya ya. Jadi Pak Imam tadi akan meminta atau mengontrol Pak Eko supaya memenuhi apa yang menjadi keinginan Pak Imam. Jadi misalkan kita sebagai guru atau murid, biasanya kita kan ngontrol murid supaya ngikuti apa yang menjadi kemauan kita. Itu kalau dulu di stimulus respon, itu kan biasanya orang mau berubah perilaku itu karena diberikan stimulus kan ya. Kita memberikan stimulus, kemudian siswa merespon dengan adanya perubahan perilaku. Nah di sini di teori kontrol itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi benar-benar yang menjadi pemegang tadi itu adalah si murid atau si Pak Eko tadi yang memiliki kuasa untuk mau menyerahkan ataupun mau tetap menggenggam. Itu sama saja kita pada saat mau memerintah siswa, mau mengontrol siswa, itu kita tidak bisa sepenuhnya untuk memaksa. Itu seperti yang ada dalam kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ya. Kita harus memahami murid, harus memahami siswa sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Kita tidak mungkin istilahnya, misalkan saya di mengajar otomotif, tidak mungkin memaksakan siswa untuk semuanya pintar otomotif. Karena semua siswa pasti punya bakat dan minatnya masing-masing. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama tadi antara guru dengan murid, itu tidak bisa sepenuhnya kita memaksakan kehendak guru kepada murid-murid kita. Karena perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan akan merusak sebuah hubungan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Lanjut nggih? Lanjut. Kemudian ini tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang lain atau mungkin murid kita itu memiliki pandangan sama dengan kita. Itu kalau teori dulu yang stimulus respon. Nah, di teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berusaha bagaimana memahami karakter setiap siswa-siswa kita. Itu yang mungkin susah bagi kita semua. Ya, itu untuk memahami karakteristik peserta didik. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu ada yang mungkin punya perilaku yang menyimpang, itu berarti salah dan biasanya kita langsung memberikan hukuman seperti itu kan ya. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi misalkan murid kita menyimpang ataupun terlambat, ataupun nanti misalkan pada saat pelajaran di kelas ramai sendiri, atau kadang ada yang mungkin cari perhatian, itu karena siswa kita memiliki tujuan. Tujuannya apa tadi? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Itu akan kita bahas nanti di belakang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus memahami setiap perilaku siswa itu bukan sebagai suatu kesalahan, tapi itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kita sebagai guru itu bagaimana caranya kita bisa memberikan apa yang menjadi keinginan murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya.
yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, mau buka ataupun tidak, yang bisa mengontrol adalah Pak Eko sendiri, gitu kan ya. Kalau ada dari luar, tadi Pak Imam misalkan membujuk, merayu, itu kan hanya sebagai stimulus saja, tapi mau buka apa enggaknya kan keputusan ada di diri kita masing-masing. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Di teori kontrol adalah nanti model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang semua. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, ini. Bagaimana seseorang itu bisa berubah dari yang awalnya di stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol. Ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Lanjut. Nah, ini coba sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini ada 3 pertanyaan pemantik ya, dan ini sudah sering kita lakukan di lingkungan kita, di kelas kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kadang-kadang kita untuk mendisiplinkan anak itu harus dengan memberikan hukuman ya. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak? Alasannya apa? Mengulangi lagi. Oke, jadi benar sekali yang disampaikan Pak Suryo ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman, ya mungkin hanya perubahan perilaku itu sesaat itu. Tapi nanti pasti akan diulangi lagi karena siswa tidak punya motivasi dari dalam untuk berubah. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Kalau satu tadi jawabannya tidak setuju. Yang kedua? Setuju. Yang kedua kalau Pak Malabi setuju. Alasannya apa Pak Malabi? Karena itu kan hukumannya berbau hal positif, membaca atau membersihkan. Jadi ibaratnya kita tidak membohongi diri sendiri, kita lebih nyaman di rumah itu rebahan sambil senang gitu. Jadi kadang kita harus memahami siswa juga mungkin kadang tidak mau mengerjakan sebuah tugas karena ingin mager. Nah, tapi ketika kita mempunyai prinsip hukuman yang positif seperti itu, ya itu kan bukan hukuman fisik lah ya. Jadi disuruh membaca atau membersihkan halaman, setidaknya siswa daripada malas membersihkan halaman, lebih baik saya mengerjakan tugas. Oke, jawaban dari Pak Malabi. Jadi memang antara itu pemberian hukuman baik itu positif, negatif atau mungkin yang terakhir nanti pemberian penghargaan itu kan sering sekali mungkin kita lakukan ke murid-murid kita ya. Tapi nanti di modul ini, di modul 1.4 ini ternyata itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, karena itu sama saja kita masih memberikan stimulus ya, masih memberikan penghargaan ataupun hukuman kepada murid-murid kita. Artinya kita masih murid kita masih dapat motivasi yang namanya motivasi eksternal dari luar, belum menimbulkan dari dalam atau motivasi intrinsik. Sehingga terkadang dengan adanya pemberian-pemberian itu kadang belum merubah motivasi murid-murid kita. Paling ya berubahnya ya sekali 2 kali, setelah itu kadang diulangi lagi. Itu kalau yang ada dalam tadi teori pilihan tadi. Kemudian yang ketiga juga sama, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Ya memang benar ya, mungkin ya kalau kita rasakan kalau murid kita akan lebih termotivasi kalau mendapat penghargaan. Tapi biasanya nanti kalau kita tidak memberikan penghargaan lagi, akhirnya motivasinya jadi hilang, kan itu kan. Jadi kadang nanti ada yang namanya penghargaan itu adalah sebuah hukuman, ya. Karena artinya pada saat kita tidak memberikan sesuatu, murid jadi tidak berperilaku sesuai seperti yang kita inginkan. Lanjut. Nah, makna disiplin. Makna disiplin yang sering kita pahami apa? Makna disiplin yang sering kita pahami tepat waktu, sesuai dengan aturan ya. Kadang ada mungkin pemaksaan gitu ya. Nah, ini disiplin itu dari bahasa Latin ya, disiplina artinya adalah belajar. Itu kata disiplin yang sesungguhnya. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang sering kita pahami, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang kadangkala kita sering mengartikan disiplin sebagai supaya siswa itu patuh bagaimana caranya. Padahal disiplin itu adalah artinya yang sesungguhnya adalah belajar ya. Sehingga bagaimana nanti kita menumbuhkan disiplin positif, artinya siswa itu belajar supaya mempunyai motivasi dari dalam dirinya masing-masing. Nah, ini ya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada dalam bukunya tentang konsepsi keteladanan ya. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melalui self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya, jadi untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu tugas yang paling berat adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri kita, yang ada dalam murid-murid kita. Kadang saya sendiri juga kalau berpikir bagaimana caranya mendisiplinkan siswa atau bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam murid-murid kita, kadang sampai berpikir panjang itu kadang nggak ketemu. Caranya bagaimana, bahkan dengan berbagai cara. Nanti di akhir ada bagaimana caranya. Kita harus bisa mampu sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti ada di materi-materi kita yang akhir. Jadi sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi dari dalam murid kita sendiri, bukan dari luar. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi untuk nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang ada dalam bukunya Dain Gosen. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Masih
Ingat, ada berapa? 6 ya. Yang pertama, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis. Satu lagi yang terakhir, kreatif. Oke, Pak Suryo luar biasa. Ingat ya, oke ya. Oke, itu yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan universal. Dari mulai tadi beriman dan bertakwa sampai yang terakhir adalah kreatif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Itu merupakan motivasi yang paling rendah. Itu tingkatan motivasi yang paling rendah. Jadi misalnya Bapak Ibu semua mungkin hadir ke sekolah atau mungkin saat masuk ke kelas, misalkan jam 7 ngajar jam pertama, kemudian ya kita sesuai jadwal yang ada, atau mungkin berangkatnya ya absennya tidak terlambat lah ya. Nah, kadang motivasinya hanya karena takut nanti mungkin ditegur atau mungkin dimarahi dari Bapak Kepala Sekolah misalnya. Ya. Jadi itu motivasi terendah, tingkatan motivasi terendah. Jadi kita berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, itu termasuk motivasi eksternal. Ya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu yang dipikirkan. Sehingga itu dilakukan karena nanti kalau tidak dilakukan nanti akan mendapat teguran misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan itu sedikit di atasnya tingkatannya. Jadi kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk mendapatkan penghargaan ya, atau mungkin hanya supaya dipuji, supaya nanti mendapat pujian. Si A itu rajin, tidak pernah terlambat. Itu juga motivasi eksternal, tapi tingkatannya sedikit di atasnya daripada yang pertama. Ya, itu masih motivasi eksternal. Itu jelas nanti yang akan mempengaruhi perilaku kita sebagai guru ataupun murid-murid kita dalam berperilaku. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang paling bagus kira-kira apa? Internal ya. Nah, tingkatan tertinggi yang terakhir. Yang terakhir itu untuk menghargai dirinya sendiri. Itu tingkatan yang terakhir. Jadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan itu nanti merupakan motivasi internal yang akan menjadi salah satu tujuan dari penerapan disiplin positif. Itu yang ketiga. Jadi salah satu tujuan tadi penerapan disiplin positif adalah supaya punya pemikiran dari dalam diri untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau datang tepat waktu, tidak terlambat, itu karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena pengen dipuji, bukan karena supaya tidak mendapatkan hukuman atau teguran. Seperti itu Bapak Ibu, itu perilaku, motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita masuk tingkatan yang mana? 1, 2, atau sudah 3? Mungkin banyak yang 1 ya. Banyak yang 1 ya. Jadi itu berarti menjadi tugas berat bagi kita sebenarnya. Bagaimana kita nanti bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa sehingga tidak perlu adanya motivasi eksternal. Tidak. Oke, lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ya. Pemberian penghargaan itu sebenarnya nanti menjadi sebuah hukuman sebenarnya ya. Kenapa? Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi
pemberian penghargaan itu sama saja kita menghukum sebenarnya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dari orang yang mungkin membujuk. Kalau dalam hal ini berarti mungkin dari guru ke siswa. Bentar. Ya. Nah, kemudian dampak pemberian penghargaan itu apa? Dampak pemberian penghargaan yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira kalau kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada murid kita, itu akan berlaku seterusnya atau hanya dalam waktu tertentu? Dalam waktu tertentu ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu hanya pada saat murid itu mendapat penghargaan, pasti dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu artinya dihukum oleh penghargaan. Pada saat nanti murid kita tidak mendapatkan hadiah lagi, tidak mendapatkan penghargaan lagi, saya yakin murid pasti tidak akan berperilaku seperti biasanya. Gimana, Mbak? Ya kan? Itu artinya jadi pemberian penghargaan itu hanya akan berlaku dalam waktu jangka pendek. Kalau dalam waktu jangka pendek mungkin itu efektif. Tapi kalau kita pengen itu untuk dalam waktu jangka panjang, jelas tidak akan bisa efektif. Kemudian yang kedua itu penghargaan itu menghukum, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Nah, merasa dispesialkan. Atau kalau di dalam lingkungan kelas itu misalkan kita memberikan penghargaan kepada murid yang berprestasi misalkan. Meskipun hanya penghargaannya wujudnya mungkin tidak seberapa lah. Kalau yang di anak-anak SD, anak TK kadang hanya berwujud dapat bintang gitu ya. Atau mungkin kalau yang di tingkatan kita yang di SMK mungkin ya dapat, mungkin kalau saya dulu pernah sekolah itu yang mungkin bisa menjawab, kadang dapat hadiah dari gurunya, ada yang mungkin dapat alat tulis, dapat buku, bahkan ada yang mungkin sampai dapat uang sebagai hadiah. Artinya nanti jadi kecemburuan. Bisa jadi dalam satu kelas itu yang dapat ya orangnya itu terus. Dan yang lain nanti akhirnya putus asa, saya sudah berusaha seperti apapun ya pasti dia yang menang. Akhirnya yang tidak tidak pernah dapat, akhirnya motivasinya menurun. Karena kadang sudah pasrah, saya mau berusaha seperti apapun pasti saya juga nanti tidak akan mendapatkan apa-apa, karena yang dapat ya orangnya itu terus. Itu yang namanya nanti bisa merusak hubungan. Lanjut. Nah, kemudian yang bagus yang seperti apa? Jadi kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, tapi nanti namanya kita memberikan apresiasi. Ya, kita memberikan apresiasi. Dalam bentuk apa? Jadi kita memberikan pengakuan, bisa nanti secara khusus, bisa secara pribadi, atau nanti bisa juga langsung kepada semua murid secara bergantian. Kemudian yang penting yang perlu diingat, nanti dalam memberikan apresiasi itu harus secara konsisten, jadi terus-menerus. Dan yang terakhir adalah itu di prosesnya. Jadi kita fokus pada proses, bukan pada hasil. Jadi apresiasi yang kita berikan itu pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Contoh misalnya. Nah, ini contoh pengakuan atau contoh apresiasi kebajikan. Jadi ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya apa, ada situasinya dalam situasi apa. Misalkan kita melihat murid yang menolong temannya di kelas. Situasinya pada saat menolong murid baru yang ada di kelas. Kemudian cara kita memberikan apresiasi bagaimana? Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita pahami nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ada itu apa. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita memberikan apresiasi pada murid itu berorientasi pada proses, bukan pada
hasil, memberikan kalimat-kalimat penguatan. Asal itu dilakukan konsisten, itu nanti bisa merubah apa yang ada dalam diri murid-murid kita. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya tetap pasti melakukan sesuatu, tetapi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Tapi kalau hukuman itu kadang belum tahu harus ngapain, tiba-tiba misalkan terlambat, langsung suruh apa, itu tanpa diketahui oleh siswa, sehingga sesuatu itu kadang bagi siswa menyakitkan karena siswa belum tahu apa yang harus dilakukan pada saat melakukan kesalahan. Kemudian membuat anak itu sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kadang anak sekolah bahkan sampai lulus 10 tahun yang akan datang, sampai sudah berkeluarga masih ingat apa yang dulu pernah dirasakan waktu sekolah, karena mendapatkan hukuman yang mungkin sampai melukai fisik ataupun hati. Kemudian kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, itu bedanya. Yang ketiga, dengan adanya hukuman itu nanti jadinya anak akan membenci kedisiplinan. Kalau ada konsekuensi nanti akan menghargai kedisiplinan, sehingga bisa tadi merubah ke motivasi intrinsik. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ada perilaku yang melanggar, nanti dapat konsekuensinya apa. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya kalau berbuat kesalahan kadang karena takut dihukum, akhirnya ditutup-tutupi, tidak mengaku. Tidak berani mengakui kesalahannya karena mungkin takut akan mendapat hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini kemarin juga saya pernah menerapkan kemarin terkait dengan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, kemudian sudah disepakati di kelas itu. Kemudian kebetulan ada anak yang mungkin melanggar peraturan yang telah dibuat, jadi anak langsung sudah paham karena sudah melanggar. Kemudian kalau ditanya yang berbuat siapa, langsung mengakui dan langsung melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam kelas itu. Jadi berani untuk mengakui kesalahannya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya hukuman itu kadang marah, kemudian karena ada rasa bersalah, kemudian kadang dipermalukan dan kadang juga merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi nanti kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Setelah itu nanti ya sudah hilang, sudah lupa lagi. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, sekarang coba ini Bapak Ibu. Ini ada 6 atau 7 tindakan guru, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, misalkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang mungkin Bapak Ibu pernah memberikan tugas ini ke siswa karena mungkin siswa melanggar, kadang suruh mencatat kesalahannya apa, kemudian saya tidak akan mengulangi sampai berapa ratus kali kadang ya. Itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Hukuman? Hukuman nggih? Coba hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Yang tadi yang kurang pas adalah jawaban yang
terakhir. Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu antara yang terakhir dengan yang nomor 2? Sama-sama suruh lari, yang sana mengelilingi lapangan basket 2 kali, yang bawah juga lapangan basket 2 kali. Bedanya di mana? Kenapa yang atas hukuman dan yang terakhir masuk ke konsekuensi? Yang bawah ada kesepakatan karena terlambat 10 menit. Yang atas tidak ada. Ada yang punya pendapat lain? Sinkron dengan mapelnya. Nah, sekaligus pemanasan. Kalau Bu Seruni tadi jawabannya karena ada konsekuensi terlambat 10 menit gitu kan ya. Kalau Pak Malabi karena sesuai dengan mapelnya untuk pemanasan ya. Jadi bedanya antara memberikan hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi tadi seperti yang disampaikan Pak Malabi. Jadi itu konsekuensi yang harus dilakukan siswa karena siswa lain juga sudah melakukan sebelumnya. Jadi kalau di pelajaran PJOK kan mungkin untuk pemanasan lari dulu. Dan kalau terlambat otomatis kan belum mengikuti pemanasan. Ya kan? Akhirnya konsekuensinya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu untuk pemanasan. Kalau di mapel yang lain ya mungkin silakan disesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan siswa selama dia terlambat, itu berarti sebagai konsekuensi. Itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Dan bahkan kita sebagai guru kadang juga masih sering memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Kalau selama itu adalah konsekuensi tidak masalah, tapi kalau itu hukuman terkadang itu tidak akan efektif untuk merubah sikap siswa dalam berperilaku. Itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Lanjut. Nah, ini contoh kasus misalnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kadang ada murid kita yang mungkin seperti ini ya. Di pelajaran apapun kadang diulang, diajar di kelas, kadang malah ada yang gambar, ada yang mungkin kegiatan yang lain. Karena itu sebenarnya kan mungkin bisa jadi tidak tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian saat guru matematikanya Pak Sino menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Nah, karena akan menurunkan mental Iva sehingga menurunkan motivasinya ya. Kemudian kira-kira tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi hukuman, konsekuensi, kemudian sekarang kita ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi kalau kita nanti melihat ada murid yang mungkin memiliki perilaku yang menyimpang, tadi misalkan nanti di awal kita sudah membentuk keyakinan kelas, kemudian ada murid yang menyimpang, kita mengatasinya dengan nanti ada istilahnya segitiga restitusi ya. Jadi itu yang akan kita mengkondisikan murid itu supaya memperbaiki kesalahan mereka ya. Bagaimana teknisnya nanti ada di belakang. Lanjut.
Nah, ciri-cirinya apa restitusi? Jadi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan dari murid, tetapi nanti belajar dari kesalahan. Jadi murid itu akan belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi kembali. Kemudian akan memperbaiki hubungan, kemudian itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian fokus pada solusi, jadi kita memberikan solusi-solusi pada murid. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi bedanya antara keyakinan dengan peraturan apa sih? Mungkin yang sering kita dengar peraturan kelas ya. Bedanya antara keyakinan dengan peraturan apa? Ada yang mungkin mau berpendapat bedanya peraturan dengan keyakinan. Misalkan gini, misalnya kalau yang mungkin sering kita amati ya, kita jalan raya pakai motor ataupun pakai kendaraan yang lain, ya, kemudian ada lampu merah. Kita semua tahu bahwa kalau lampu merah itu berarti kita harus berhenti kan ya, peraturannya kan seperti itu ya. Atau kalau kita naik motor itu peraturannya kita harus pakai helm. Atau kalau naik mobil peraturannya kita berarti harus pakai safety belt, ya kan? Itu kan peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Itu kan peraturan, dan terkadang orang-orang kalau kita amati bahkan masih ada beberapa yang lampu merah karena belok kiri itu kadang sudah ada tulisannya belok kiri ikuti lampu, tapi tetap jalan. Ada yang orang naik motor sudah tahu harus pakai helm, kadang ada yang di jalan raya malah helmnya mungkin hanya dipegangi atau kadang tidak pakai helm. Padahal sudah tahu peraturannya ya. Mungkin kita sendiri kadang juga pernah melakukan hal itu. Ya, sudah tahu peraturannya tapi kita tetap melanggar. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa kadang peraturan itu ada untuk dilanggar, ya kan? Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu hanya sebatas larangan-larangan, tapi orang itu belum memahami sebenarnya fungsinya peraturan itu untuk apa. Belum memahami tadi kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universalnya apa. Kalau tadi naik motor harus pakai helm tadi, kira-kira nih keyakinannya nilai kebajikannya apa? Nah, untuk keselamatan ya. Termasuk kalau kita lampu merah itu harus berhenti, nilai kebajikannya keselamatan juga ya, keselamatan diri dan orang lain. Jadi yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan itu, kalau peraturan itu ini ada tingkatan paling bawah ini, yang warna ungu ini peraturan kelas mungkin tidak terlihat ya karena terlalu kecil. Kemudian di atasnya itu keyakinan. Nah, itu yang menjadi tugas kita sebagai guru itu bagaimana menumbuhkan murid-murid kita itu memiliki keyakinan. Makanya kita di awal itu harus membuat yang namanya keyakinan kelas supaya semua murid itu punya keyakinan, meyakini apa yang menjadi nilai-nilai universal apa yang nanti menjadi kesepakatan dalam kelas itu. Jadi tidak hanya sebatas peraturan tapi ada keyakinan. Jadi paham maknanya. Kenapa ada larangan ini, kenapa ada peraturan ini, karena maknanya adalah tadi misalkan untuk keselamatan. Paham maksudnya nggih? Nah, kemudian poin-poinnya, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau tadi yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin antara ya 3 sampai 7 keyakinan lah, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, nih bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Kalau misalkan ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya? Rapian. Yang lain mungkin ada punya pendapat lain selain rapi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau kita minjam sesuatu atau kalau kita misalkan di bengkel, kalau yang otomotif pinjam alat ya berarti kembali ke seperti semula, letaknya di mana. Itu bentuk dari, kalau tadi Pak Hanif adalah rapi, salah satunya rapi, oke boleh. Ada yang lain? Memudahkan orang lain juga. Oke. Atau mungkin bisa juga sebenarnya kan tanggung jawab ya. Ya kan kalau kita minjem kembalikan lagi ke tempatnya kan wujud dari tanggung jawab. Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini nilai keyakinannya apa? Kenyamanan bisa. Selain kenyamanan menghargai orang lain ya, menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ini? Disiplin. Yang lain? Sebenarnya untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu juga wujud menghargai orang lain. Kenapa? Karena kalau terlambat, akhirnya nanti mengganggu kegiatan di kelas yang mungkin sudah mulai. Jadi itu wujud dari menghargai orang lain juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, keselamatan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Apa itu nilai keyakinannya? Menghargai orang lain juga ya. Menghargai orang lain. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya. Coba kita lihat. Nah, tadi yang pertama tanggung jawab bisa, atau tadi mungkin kerapian, boleh sama saja tanggung jawab, kerapian, menghormati atau menghargai orang lain, menghormati orang lain atau komitmen itu yang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, boleh juga menghargai orang lain, narkoba kesehatan, bergantian menunggu giliran itu menghormati orang lain atau bersabar itu termasuk nilai kebajikan universal. Kemudian gunakan masker, jangan berlari sama, itu terkait dengan keselamatan, kesehatan, ataupun dengan keamanan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini terkait prosedur membuat keyakinan kelas. Jadi, tadi yang saya sampaikan di awal kan ada yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas supaya kita membentuk sebuah kesepakatan dengan murid-murid kita. Langkahnya apa? Itu yang pertama, ada koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian kedua, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Kemudian minta murid untuk mengidentifikasi jenis-jenis keyakinan kelas. Murid menyampaikan pendapatnya, guru membuat kesepakatan, dan yang terakhir adalah melaksanakan dan memantau atau terkait dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ini mungkin ada sedikit gambaran bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi contohnya nih, saya contohkan, misalkan ada sebuah peraturan, misalkan lampu merah garisnya, tapi ternyata kadang ada yang paling berarti kalau ada polisi berarti takutnya hanya kalau ada polisi supaya tidak ditilang gitu kan. Berarti kan belum memahami maknanya, tujuannya kenapa lampu merah harus berhenti, itu harus jalan apa. Cuma tujuannya apa sih? Supaya selamat ya, supaya aman. Misalkan tadi pakai helm, harus pakai helm. Kadang kalau ada polisi tidak pakai helmnya, kadang ada juga yang bawa helm malah memang di ya wajah. Berarti kan belum memahami maknanya, padahal maknanya apa? Sama. Nah, kita nanti akan coba kita buat peraturan kelas, tapi tidak hanya sekedar peraturan. Kalian harus tahu nanti maknanya juga, nanti kalian bisa mentaati peraturan. Bukan hanya karena diawasi, tapi karena benar-benar kesadaran dari dalam
diri. Jadi kita lakukan dengan nilai-nilai kebajikan universal atau PSK. Jadi hari ini akan kita buat peraturan kelas nanti jadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Coba sepira satu, dua mana? Bingo. 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 berarti cuma 4 ya. Silakan kalian identifikasi kira-kira peraturan yang akan membuat di kelompok itu apa saja kamu tuliskan di kata itu. Mas yang Bapak silakan perwakilan dibacakan apa yang sudah ditempelkan. Nanti yang bisa jadi antara kelompok satu dengan lain mungkin ada beberapa satu atau dua poin yang sama dan kemungkinan. Nanti tinggal kita simpulkan dari ini apa yang mau kita sepakati. Dan ya dimulai dari kelompok berapa? Dari 1. Ya, 1. Kenapa perlihatkan disi? Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peraturan yang sudah dibuat oleh kelompok saya. 1. Boleh minum tapi tidak boleh makan saat pelajaran. 2. Terlambat lebih dari 10 menit akan mendapatkan hukuman. 3. Tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru atau tanpa keperluan. 4. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 5. Tidak boleh bermain HP tanpa perintah dari guru. 6. Baju harus rapi. Jika di dalam kelas tidak boleh memakai masker, jaket kecuali sedang sakit. 8. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oh iya Pak. Iya. Piket, Bapak. Awalnya piket lah. Piket. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja, saya yakin nanti pada saat Bapak Ibu akan melakukan atau membentuk keyakinan kelas bisa lebih bagus dari yang saya contohkan di depan. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia tadi yang di awal sempat kita singgung. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Bedanya apa? Jadi kalau untuk kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk yang lain itu yang sifatnya adalah psikologis, misalkan untuk kebutuhan disayangi dan diterima, itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan sebagainya. Kemudian kalau kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian,
otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu yang nantinya perlu kita pahami karakter murid-murid kita. Pada saat kita menemukan murid yang mungkin punya perilaku menyimpang, kita harus mencari tahu sebenarnya murid itu akan memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana. Ataukah yang untuk bertahan hidup, ataukah penguasaan, ataukah hanya kesenangan, kasih sayang, dan yang lain. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Misalkan, Ibu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, Doni namanya. Ya. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Mungkin tidak punya uang. Salah satunya itu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Doni, kita bisa melihat dari 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti kan karena memang Doni merasa lapar dan tidak punya, tidak membawa bekal atau mungkin tidak bawa uang saku sehingga memaksa temennya. Itu kalau kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhannya untuk kesenangan mungkin hanya seneng ganggu kancane, ya. Seneng ganggu kancane. Sebenarnya temannya merasa terganggu, dia mungkin merasa bahagia ya karena tadi membutuhkan kesenangan. Kemudian kalau misalkan kebutuhan dasarnya tadi kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kemudian berikutnya tadi apa? Penguasaan. Kalau penguasaan misalkan dia pengen ditakuti di kelasnya supaya dia kelihatan yang paling hebat, maksa punya temennya. Berarti dia kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang berikutnya tadi ada kasih sayang. Kalau kasih sayang kadang dia itu kurang perhatian, sehingga dia hanya caper, butuh perhatian. Kalau nanti ada temennya yang seperti itu, kemudian mungkin dilaporkan ke wali kelas atau mungkin dilaporkan ke orang tuanya, dia seperti mendapatkan perhatian, dia pengen diperhatikan. Dan itu kadang juga sebenarnya pernah saya ngalami ngajar di kelas 12 TKR itu ada siswa yang ya satu siswa yang kadang tadi caper cari perhatian, dan ternyata setelah dicari tahu ternyata memang di rumah itu kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga memang dia itu butuh diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau kita ada siswa yang mungkin punya perilaku yang menyimpang itu jangan langsung disalahkan Bapak Ibu. Jangan disalahkan, tapi dicari dulu kira-kira kebutuhan dasar dari siswa itu apa, kemudian kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ini 5 posisi kontrol. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu dalam bukunya Diane Goshen itu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari William Glasser. Jadi Goshen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang nanti bisa diterapkan sebagai guru, orang tua, ataupun sebagai atasan dalam melakukan kontrol kepada muridnya, atau kalau atasan ya berarti kepada mungkin karyawannya. Ya. Jadi 5 posisi kontrol itu nanti Bapak Ibu guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Dan sebenarnya yang kita sebagai guru itu dituntut untuk sebagai posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer, supaya nanti mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Ya. Kalau kita sudah mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kita pasti mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ini kalau kita bedakan antara kelima posisi kontrol tersebut, yang 2 posisi kontrol paling bawah itu kalau kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah.
Jadi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang siswa berperilaku yang menyimpang di kelas, kadang sebagai guru kita langsung dihukum, kita nggak mau tahu alasannya apa. Nah, biasanya ciri-cirinya apa? Guru itu berbuat nanti bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang dilakukan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kan sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Dan siswa biasanya takut. Kemudian hasilnya siswa memberontak atau menyalahkan orang lain atau kadang berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, mulai meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid itu berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya nanti murid itu masih mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita sebagai penghukum, kadang siswa dihukum berulang kali, kadang suruh push up, suruh lari berulang kali karena tidak muncul motivasi dari dalam dirinya, ya besok akan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bedanya kalau pembuat rasa bersalah, kadang guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lainnya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid nanti hanya berkata, maafkan saya, kemudian dampaknya hanya murid itu merasa rendah diri. Itu kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai teman, kadang kita sebagai guru memposisikan sebagai teman kepada murid-murid kita. Kalau sebagai teman, kadang guru berkata, ayolah lakukan demi ibu atau mungkin demi bapak. Masa kamu tidak mau, ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu apa misalnya. Kemudian hasilnya apa? Nanti siswa itu menjadi ketergantungan. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri. Jadi murid menjadi tidak mandiri kalau kita memposisikan sebagai teman. Apa-apa nanti kita membantu apa yang menjadi tugas murid kita. Kemudian posisi yang keempat, jadi minimal kita sebagai guru, kalau tidak sebagai manajer itu sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau bagaimana Bapak Ibu? Jadi misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, nanti guru berkata peraturannya apa terhadap keyakinan kelas yang tadi telah dibuat. Kemudian kita sebagai guru hanya kemarin kesepakatan kelasnya bagaimana. Kemudian siswa nanti otomatis sudah akan melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas tersebut. Itu kalau kita sebagai pemantau. Kemudian maka hasilnya siswa akan menyesuaikan diri, cuman nanti dampaknya murid itu nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jadi dia hanya, oh kalau nanti saya seperti ini berarti nanti saya dapat hukumannya apa, atau mungkin saya seperti ini dapat hadiahnya apa. Titik beratnya hanya itu kalau sebagai pemantau. Kemudian hasilnya hanya nanti dia bisa sesuai dengan peraturan yang disepakati kalau diawasi. Jadi menyesuaikan diri bila diawasi. Selama tidak ada gurunya, kadang belum memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Jadi bisa selesai tugasnya hanya kalau ada pengawasan dari guru. Itu kalau kita sebagai pemantau. Meskipun nanti kalau begitu gurunya datang, tahu kesalahannya apa, ya dia mau mengakui kesalahannya. Dan juga dia mau melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelasnya, tapi tetap melakukan kesalahan. Itu kalau sebagai pemantau. Dan yang paling tinggi ini Bapak Ibu, yang paling tinggi kalau kita sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, nanti kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian itu hasilnya pasti akan menguatkan pribadi murid. Kemudian terakhir nanti pasti dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri masing-masing murid dan nanti bisa cara memperbaiki diri murid itu bagaimana. Lanjut Bapak Ibu. Nah, itu kalau nanti kita mau menerapkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Langsung saja mungkin saya contohkan. Nah ini, jadi
Restitusi itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu 3 langkah restitusi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan. Silakan duduk Mas. Maju Bagas. Mas Bagas, tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Saya telat. Terlambat ya. Berapa sampai sekolah jam berapa tadi? 7.15 Pak. Jam 7.15. Oke, dari rumah jam 7. Jam 7. Rumahmu mana? Rembang. Jarak dari Rembang ke sekolah kamu butuh waktu berapa menit? 15 menit Pak. 15 menit? Iya. Nah, kamu sudah tahu kalau nanti dari rumah ke sekolah itu butuh waktu berapa menit, berarti kan berangkatnya harus lebih pagi kan? Iya Pak. Ya, jadi kamu saya panggil ke sini, saya tidak akan menyalahkan kamu kenapa berangkatnya terlambat ya. Jadi berbuat kesalahan, kamu melanggar aturan, datang terlambat, itu kan ya manusia tidak ada yang sempurna. Bapak juga dulu juga pernah terlambat waktu sekolah pernah ya. Nah tapi Bapak pengen tahu kamu kenapa terlambat, pasti punya alasan ya kan, pasti ada alasannya kenapa kamu terlambat. Main game terlalu malam Pak. Main game terlalu malam. Tiap malam main game? Iya Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 sampai jam 12 biasanya Pak. Terus tidurnya jam berapa? Jam 1. Jam 1 baru tidur? Iya, Pak. Bangun jam berapa? Bangun jam 6.30. Setengah 7 baru bangun? Iya Pak. Jadi gini, kita dulu kan pernah membuat kesepakatan kelas ya. Tentunya kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Pak. Apa? Kedisiplinan kelas. Kedisiplinan. Selain itu? Kedisiplinan waktu juga Pak. Waktu juga ya, tepat waktu ya. Jadi disiplin ya, juga disiplin waktu. Nah, apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat? Yakin Pak? Yakin. Kemudian kalau kamu meyakini, apa kamu bisa memperbaiki? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Dengan cara apa kamu memperbaiki? Tidak bermain game terlalu malam dan tidur lebih awal lagi. Tidak bermain game terlalu malam. Gitu. Ya, bahwa tidak melarang kamu bermain game. Ya, main game itu ya boleh-boleh saja, cuman silahkan pintar-pintarnya membagi waktu ya, pintar-pintar membagi waktu. Jadi kalau kamu tahu jadwalnya besok itu harus sekolah, bukan hari libur, ya diatur waktunya, tidurnya jangan larut malam ya. Kamu belajar biasanya jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Terus setelah itu game gitu? Iya Pak. Sama nongkrong. Kamu juga? Iya. Nah itu umum kamu sekarang masih kelas 11 ya, kelas 11, jadi ya mulai dirubah ya, sikapnya mulai dirubah. Karena kamu sudah meyakini keyakinan kelas kita tadi, disiplin ya, dan juga tepat waktu. Silakan mulai diatur waktunya, mulai ditaati ya. Kalau tahu besok harus berangkat sekolah, berarti malamnya ya tidurnya jangan larut malam ya. Kemudian ya kalau mau pengen nongkrong, Bapak tidak melarang nongkrong. Bapak juga dulu waktu sekolah mungkin senang, teman ya memanfaatkan waktu lah. Kalau libur lah boleh, mungkin malam minggu atau malam Sabtu setelah tugas di sekolahan selesai, boleh silakan. Kalau itu ya silakan di rumah. Tugas kamu sekarang adalah belajar. Itu kalau nanti kamu bisa memperbaiki keyakinan kelas kita, berarti itu menunjukkan diri kamu yang sebenarnya ya. Itu bukan diri kamu yang sebenarnya, bahwa kamu mampu untuk disiplin, datang tepat waktu, bisa ngatur waktu ya. Jadi silahkan nanti setelah ini kamu mau berubah mulai kapan?
sekarang Pak. Mulai sekarang. Iya. Mulai nanti malam berarti ya. Iya Pak. Ya, silakan mulai nanti malam. Berarti jangan tidur sampai larut malam, apalagi untuk kegiatan hanya yang mungkin tidak terlalu bermanfaat, hanya untuk nge-game. Kecuali kalau memang ada tugas yang harus dikerjakan sampai malam. Nge-game boleh, bahwa tidak melarang. Cuman silahkan ya jangan sampai larut malam. Ya. Maksimal ya jam 10 tidur sehingga bangunnya tidak kesiangan, sehingga sampai sekolah tidak terlambat. Seperti itu. Ya, silahkan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu dengan penerapan restitusi membantu saya untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang saya lakukan, serta mencoba untuk mencari solusi agar kesalahan tidak terulang kembali. Saya merasa nyaman karena tidak mendapat tekanan. Terima kasih, mantap. Nah, nih. Yang terakhir yaitu rencana perbaikan untuk implementasi ke depan ya. Yang terakhir, jadi setelah tadi membuat keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, yang pertama harus selalu melakukan pemantauan, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, menghindari hukuman dan penghargaan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas setiap awal semester atau mungkin setiap awal tahun pelajaran melalui kesepakatan kelas terhadap semua kelas yang kita mampu. Karena kebetulan kalau di sini saya mengajar 3 mapel yang saya buat keyakinan kelas baru di 1 kelas, yang 2 kelas belum, baru 1 kelas. Jadi mudah-mudahan nanti untuk ke depan bisa membuat keyakinan kelas pada semua kelas yang kita ajar. Dan mungkin sedikit refleksi yang pernah saya lakukan ya. Jadi setelah membuat keyakinan kelas kemarin, kalau menurut saya memang berbeda kalau saya bandingkan antara yang saya berikan keyakinan kelas dengan yang tidak. Ternyata sikap atau perilaku murid itu berbeda Pak Ibu. Kalau yang kemarin sudah meyakini keyakinan kelasnya, itu ya perubahan sikapnya menjadi lebih bagus. Dan setiap melakukan kesalahan juga kompak. Pada 1 kelas itu tahu kalau sudah melakukan ini berarti nanti apa yang harus dilakukan, kesepakatannya apa. Dan siswa juga merasa dirinya tidak dihukum melakukan itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan dari kelas tersebut. Jadi ya lebih kondusif lah, lebih kondusif daripada kelas yang belum dibuat keyakinan kelasnya. Selesai Pak Ibu. Terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan designasi aksi nyata pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Ada yang mungkin mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.